Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polda NTT menggelar Computer Assistant Test atau CAT psikologi ini dirancang untuk menilai berbagai aspek kepribadian, mulai dari stabilitas emosi, kemampuan mengendalikan diri, ketahanan menghadapi tekanan, hingga cara peserta beradaptasi dalam situasi sulit. Aspek-aspek tersebut menjadi dasar penting bagi calon anggota BRIMOB, dan berikut laporan dari Personel Humas Polda NTT, Bribda Egitsa Salsa untuk Anda. Proses seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri tahun anggaran 2026 kini memasuki tahapan penting. Hari ini para casis mengikuti CAT Psikologi tahap 1 Panda Polda NTT. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seluruh proses pengujian dilaksanakan secara transparan dan diawasi ketat oleh panitia internal Polda Nusa Tenggara Timur, serta para pengawas eksternal yang berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan seleksi tetap berada dalam koridor betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT, hasil ujian dapat langsung dilihat setelah peserta menyelesaikan seluruh soal, sehingga pemirsa tidak ada ruang untuk manipulasi ataupun intervensi dari pihak manapun. Bagi para peserta, tahapan psikologi ini merupakan gerbang awal untuk menunjukkan kesiapan mental mereka. Mereka yang lolos akan melanjutkan ke tahap berikutnya, sementara bagi yang belum berhasil, ini menjadi pengalaman berharga untuk mempersiapkan diri lebih baik di kesempatan mendatang. Polda Nusa Tenggara Timur berharap seluruh rangkaian seleksi penerimaan Bintara Brimob tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan putra-putra terbaik bangsa yang siap mengabdi sebagai bayangkara sejati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egitsa Salsa, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Dan pemirsa, pelatihan Satpam kualifikasi Garda Pertama tahun 2025 resmi dibuka di Purbalingga. Direktur Binmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija hadir secara langsung membuka kegiatan yang diikuti 46 peserta tersebut. Berikut laporan dari Aibda Resti Faridayati untuk Anda. Polres Purbalingga membuka pelatihan Satpam Garda Pratama tingkat Polda Jawa Tengah di Gedung PLK Kabupaten Purbalingga selama 9 hari. Kegiatan tersebut ditandai dengan digelarnya upacara pembukaan pelatihan yang dipimpin langsung oleh Dirbinmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija. Polres Purbalingga menggelar pembukaan pelatihan Satpam kualifikasi Garda Pratama tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja Purbalingga pada Kamis 27 November 2025. Pelatihan tersebut diikuti oleh sebanyak 46 peserta dan dibuka oleh Direktur Binmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah, Polres Purbalingga, dan BUJP PT Perwira Satria Perkasa Sukses Semarang. Dalam amanatnya, Dirbinmas Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa Satuan Pengamanan Swakarsa merupakan mitra Polri dalam mengemban fungsi kepolisian di lapangan. Kehadiran Satpam dinilai penting untuk mendukung keamanan dan ketertiban. Kombes Pol Siti Rondija menegaskan bahwa Satpam adalah sebuah profesi yang memiliki proses hingga pengukuhan. Bagi peserta, pelatihan ini menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pelatihan Garda Pratama ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, terhitung mulai dari tanggal 26 November hingga 5 Desember 2025 dengan total 140 jam pelajaran. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Meskipun memiliki kewenangan keamanan, namun pelaksanaannya tetap terbatas dan harus sesuai dengan aturan. Para peserta diharapkan bisa mengikuti pelatihan ini dengan disiplin, menguasai materi dari instruktur, agar setelah dikukuhkan dapat menjalankan tugas tanpa kesalahan. Dari Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Tengah, pemirsa, sebanyak 198 peserta seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri tahun anggaran 2026 mengikuti tes Computer Assistant Test atau CAT psikologi di Polda Kalimantan Tengah, Kalteng pada Kamis 27 November 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 1 Kota Palangkaraya. Dan pada hari ini juga Polda Kalimantan Tengah melaksanakan tahapan Computer Assisted Test Psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Bintara Brimo Polri tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya. Karo SDM Kombes Pol Leo Surya Simatupang mengatakan, pelaksanaan tes psikologi ini menggunakan Computer Assisted Test atau CAT, sama halnya dalam tes di bidang akademik. Sistem CAT ini juga langsung dipantau oleh Mabes Polri dengan tujuan menghindari kecurangan dalam seleksi, sehingga bersifat transparan agar terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya pelaksanaan tes CAT psikologi ini digelar di ruang komputer SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Palangkaraya yang ditinjau langsung oleh Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Rahmat Setiadi, mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, yang didampingi oleh sejumlah panitia seleksi dan pengawas internal serta eksternal. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, kasus meninggalnya seorang ibu dan bayinya di Jayapura yang diduga akibat penolakan sejumlah rumah sakit mendapat perhatian serius dari Kepolisian Daerah Papua. Merespon hal ini, Polda Papua membentuk tim khusus untuk melakukan audit dan investigasi internal terhadap Rumah Sakit Bayangkara. Berikut laporannya untuk Anda. Kepolisian Daerah Papua melakukan langkah cepat menyikapi dugaan kelalaian pelayanan kesehatan di Kota Jayapura. Sebuah tim audit investigasi internal resmi dibentuk untuk mengecek secara menyeluruh mekanisme dan standar operasional pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Tim audit investigasi ini sudah mulai bekerja untuk menelusuri standar pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Hal ini merupakan langkah antisipatif untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem pelayanan medis. Audit ini dirancang untuk memastikan seluruh prosedur dan layanan medis sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Langkah ini diambil untuk menjamin profesionalisme tenaga medis di lingkungan Polri. Proses audit ini tidak dilakukan oleh internal Polda. Tim juga melibatkan pihak eksternal seperti BPJS, Dinas Kesehatan, serta perwakilan Kementerian Kesehatan yang saat ini juga melakukan audit terpisah. Tim audit investigasi yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Papua sementara bekerja untuk mengecek, melakukan audit dan melakukan investigasi di Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya ini membutuhkan waktu. Dan mengingat pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara juga berkaitan dengan instansi lain, dalam hal ini BPJS dan Dinas Kesehatan, tentunya ke depan akan berkolaborasi dengan tim yang lain yang kita ketahui. Tim dari Kementerian Kesehatan juga sementara sedang bekerja dan tentunya membutuhkan waktu. Mengingat di Rumah Sakit Bayangkara tentunya harus mengecek tata kelola, tata laksana, dan juga mengenai SOP, mekanisme pelayanan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Inisiatif audit Polda Papua ini merupakan tindak lanjut dari kasus kematian Irene Sokoy dan bayinya pada Senin 17 November 2025. Almarhumah dilaporkan mendapat penolakan di 4 rumah sakit, meskipun dalam kondisi membutuhkan perawatan medis darurat. Hasil audit ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan medis, serta mendorong penegakan standar operasional prosedur di seluruh fasilitas kesehatan Bayangkara. Polda Papua menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan terstandar. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.